Halo sahabat pertanian sehat. Video kali ini akan memberikan informasi mengenai pemanfaatan Trichoderma pada tanaman durian di Desa Mancung dan Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Untuk triko ini kan, tanaman Trichoderma ini kan pertama dia bisa untuk membantu kita mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman apapun, termasuk pada tanaman durian, untuk penyebab penyakit pada akar, pangkal batang, kemudian bisa juga pada daun dan buah. Nah, tinggal kondisi di lapangan atau pada tanaman bapak itu yang perlu diantisipasi atau yang perlu dikendalikan pada waktu itu, pada waktu bapak ada Trichoderma ini untuk mengendalikan apa. Nah, yang terbaik memang untuk yang jamur-jamur penyebab busuk pangkal batang, busuk akar, atau penyakit layu atau kanker kalau di durian kan, yang terbaik kan memang pencegahan. Nah, kalaulah terjadi, kalau kita cepat tahu durian agak besar mungkin bisa kayak kanker batang, tapi durian lagi kecil kita tidak tahu, tidak kelihatan maksudnya. Kita tahu tatolah mati sebelah ada ataupun lah rontok daunnya. Arti kalau daun lah rontok semua, kemungkinan pangkal batang pun lah kering, lah kena, artilah terlambat. Nah, di durian yang bapak ini kan dalam kegiatan kita ini tujuannya memang untuk pencegahan. Nah, untuk pencegahan sebelum terjadi. Nah, Trichodermanya ini bisa bapak campur dengan kompos atau pupuk kandang yang nggak jadi. Kalau memang jadwal bapak ada nak masang dalam waktu dekat kompos atau pupuk kandang, itu lebih baik. Kalau tidak ada, bisa bapak tugal atau bapak buat lubang macam ini, terserah, nak 2 titik, nak 4 titik, nak 6 titik. Bapak lihat stok yang ada, jumlah tanaman, ataupun sesuaikan dengan umur dan besar tanaman. Tinggal bapak masukkan macam ini, baik. Tinggal bapak masukkan macam ini, baik. Bagusnya macam ini untuk durian, Pak, karena kita tidak tahu, karena dia bisa nyerang di pangkal batang, bisa nyerang di akar, Pak. Akar, jadi bagusnya ya ginilah. Nah, ada bismillah kan, langsung kita tutup aja sekedar. Terserah bapak nak berapa titik. Masalah kedalaman ada batasan. Secukupnya bayi, Pak. Secukupnya bayi. Penting tertutup. Ini kan tertutup. Penting tertutup. Yang penting di pangkal batang. Nah, kalau nih tadi kan posisi bukan pangkal batang, pangkal sambungan. Kita tadi di sini naruh triko. bukan di pangkal batang, tapi di pangkal sambungan. Nah, tinggal coba Pak sekarang, Pak. Nah, kita aplikasi, Pak. Paham benar. Tinggal bapak aplikasi di pangkal batang nih. Terserah bapak nih posisi ya. Lemas Nah, tinggal bapak tutup, tutup. Lemas. Kemudian bisa juga bapak untuk jaga kalau dia memang lah jauh. Kadang-kadang kan di sini lah di akar, Pak. Nah, supaya di sini juga aman, bisa juga sekeliling ini bapak aplikasi. Terserah nak bapak buat larikan kayak gini, kayak kayu bapak tabur kayak tadi lah. Bisa bapak buat piringan juga bisa. Tinggal bapak tabur kayak mupuk, tinggal ditutup tipis-tipis lagi. Nah, untuk yang kena yang di daun nih, Pak, yang model yang kayak di daun, yang model jamur-jamur bercak di daun, ini bapak encerkan kayak air. Di bawah air, Pak. Jadi seon tuh segenggam lah, kurang lebih. Segenggam itu lebih kurang, bapak encerkan ke air, masuk tangki semprot. Untuk 1 tangki tinggal bapak semprot. Nah, plastik ini kan banyak dicuci kalau. Jadi dia kan jamur jauh-jauh di plastik itu. Nah, disemprot, atau kalau tanaman lah kita lihat lagi gejala jamur, selain bapak tugal, bapak kocor juga. Harapannya yang dikocor itu langsung bekerja karena dia lah kontak dengan air. Kan kita encerkan nih, jamur ini lah kena air nih. Nah, kalau lah kena air kan insyaallah dia aktif, aktif, berkembang biak, kita kocor ke pangkal batang. Kalau memang kita lihat tanaman tuh entahnya kerdil, entah tidak berkembang, ataupun mulai layu-layu. Nah, jadi selain ditugal untuk lebih cepat, bisa juga bapak. Nah, itu dari mana kemudian kalau bapak susulkan, bisa sekarang, bisa besok, kapan bapak atur waktu. Dengan yang PGPR tadi, yang jerigen besar,
50 liter. Nah itu harapannya dengan PGPR tuh digabung dengan Trichoderma nih, selain menjaga tanaman nih baik dari gangguan yang ada di perakaran bakal batang, mungkin membantu ketahanan tanaman itu sendiri, dan juga harapannya akar tanamannya bisa lebih sehat karena di PGPR itu kan mengandung bakteri perakaran. Nah bakteri perakaran itu juga nanti berinteraksi dengan akar, sehingga akar itu nanti bisa mengambil makanan dari PGPR itu yang mengandung ZPT, tumbuh akar baru. Kalau dosisnya? Ya kalau per liter mana bisa anu dosis? Kalau satu tangki itu 3/4 atau satu cangkir aqua tuh lah, atau 20-30 mili lah per liter air. Per seliter air 20 atau 30 mili dia pak, atau gampang secangkir aqua lah satu tangki. Tangki bisa kita semprot. Ya, nak 2 cangkir lebih bagus. Cuman kalau bisa bapak hitung, bapak ukur punya bapak nih PGPR itu nanti bisa untuk paling tidak 3-5 kali aplikasi. Nah, jadi bapak pakai 2 cangkir aqua, kira-kira cukup dah untuk 5 kali. Nah, cukup satu cangkir. Karena dia pengulangan nanti yang penting pak, seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh. Nah, paling rapat untuk tanaman tahunan terus benar cukup 2 minggu sekali. Cukup 2 minggu sekali. Teng berarti. Nah, misalkan saya yang terhambat tadi tuh, ada yang kecil-kecil lah, atau yang kalau kita lihat kemungkinan itu ada gejala layu atau kena kulit malam. Minyak apanya ya? Ini kita siram juga, kita kocor. Nah, dia yang cari air dulu, siram biarnya langsung cepat. Ibaratnya kita harapkan yang kena air, triko yang direndam ke air, yang diinjakkan tadi. Cara kerja kontak dia langsung, kalau ada jamur dalam tanah dia langsung aktif. Nah yang kita tugasnya untuk jaga ya harapannya tentu. Nah kemudian daun-daun kalau banyak jamur tinggal disemprot ini, campur kayak ini, jadi semprot lebih bagus justru karena triko ini kan tidak hanya jamur dalam tanah, tapi juga jamur di daun, di buah. Nah campur kayak ini tinggal disemprot. Misalnya kayak tadi kan macet tuh titik tumbuhan. Nah, triko ini tidak hanya di sini tapi disemprot juga di sini. Di daunnya bagus. Yang titik tumbuh macet ini. Jadi ini multifungsi sebenarnya. Dengan kita penggunaan apalagi misalkan kalau tadi memang pupuk mikro ada tidak apa-apa, misalnya kayak ini nanti disertakan aplikasi badan enak campur. Cuman harus menagih di bawah umur setahun. Harus jangan lumpole, jangan kasih kimia dulu, cukup pupuk kandang baik sebenarnya, kayak dolomit baik. Nah, agar di atas tahun baru kita hitung start perbatang kayak WON, MPK, terus naik kan, WON 10 gram, 20, Jarak mau pupuk apa? 4 bulan sekali pak. Sebentar kan jarak di badan. Ikut gini lah pak. Oh, ujung Kalau ikut ini, Tajuk terluar. ikut gini, ikut tajuk. kali ya anak tadi Trichoderma. Trichoderma ya pi. Nah, main di sini bayi long bo. Enggak mau. Nah, ini pacak kodong saji atau busur nih. Ini bagus tuh ya. Ada. Saji jarak jauh. Ini tanah subur nih. Oh beda mungkin. Sampai staking kan ke tanah hangus. Yang ini beda ya Pak Efraim dengan yang ini. Yang Ya. di situ kelihatan. Nah, cuman kalau triko nih Pak, triko nih kalau banyak jamur kayak ini, jadi karena kalau banyak. Senin apa banyak? Campur steak. Jadi kebanyakan ya. Begitu ya. Itu setting kok. Karena kalau labanya itu di musim hujan nih, tumbuh daun. Sekarang kan baru puncak hujan ini low. Pergi jalan lah dia. Tadi terutama kalau nya bentuk ros bercak nih, mawar.
Nah, itu kemungkinan kita tora lah ya. Kalau ini biasanya ini bisa raknos, bisa contohnya kalau ini kan awar daun lah ini. Tapi menyala bentuk ros bunga di sini. Ini kemungkinan kita tora tuh. Bercak yang di, tapi tidak di pinggir, dia agak ke tengah dia. Kemungkinan tuh tora tuh. Cuma paling ya area situ lah. Oke, kita aplikasi Melingkup ke bawah. udah Triko. Aplikasi apa Pak? Trichoderma. Ya. Untuk mencegah jamur Ya, Bu. masuk pangkal batang. Sekarang biar setelah ditaburkan lalu kita tutup supaya jamurnya tidak mati kena sinar matahari. Oke, selanjutnya Pak Heri. Kemudian kita langsung aplikasi dengan PGPR untuk membantu proses perangsangan akar. Ini Pak. Ngambil ganjil lah. Nah, Pak, ideal lah. Ya, kalau Pak tutup, Pak. Nah, ideal lah. Karena tadi untuk jangan sampai akar tuh yang akar kering, akar rambut itu ini. Nah, yang di sekitar sini yang harus Kita tutup kasih mulsa. nah, sekedar apa ya, tapi sekedar apa ya. Jangan terlalu tebal tapi Pak. Nah, tipis-tipis macam ini lah. Jus. Nah, yang di sini baru Bapak bersihin. Nah, sini sebenarnya dia harus agak dingin yang di sini ya. Agak-agak lembab lah, Bang. Agak dingin. Akar itu jangan kena matahari langsung kalau bisa. Kecuali durian lah besar, dia ketutup bawah tuh. Tidak kena matahari lagi, tapi durian macam ini kan tetap kena. Kampung Durian Pangkal Beras mantap. Kampung Durian Desa Manjung mantap.